Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Abdul Muhid. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu tanpa ada kecelakaan, dan diharapkan kita di sini tentunya selalu waspada dan hati-hati. Di sini untuk bulan November, Desember itu sudah untuk tahun kemarin itu sudah mulai untuk hujan, tapi di sini masih jarang. Tetapi dimanapun kapanpun kita harus sudah siap, apa yang namanya ketika hujan ada volume yang lebih dan bisa menyebabkan banjir, dan apa saja yang harus kita siapkan, yang harus kita ketahui. Jadi diharapkan tidak panik dan untuk selalu waspada dan bukan untuk panik, tetapi di sini selalu koordinasi dengan aparat setempat seperti apa informasi terkini, dan tentunya harus waspada. Tahapannya kita harus mengetahui untuk evakuasi ke tempat yang aman dan lain sebagainya. Apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita ketahui ketika banjir melanda di mana-mana. Dan kita menginginkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, dan tidak terjadi banjir. Tapi jika hujan lebih dari 4-5 jam, air tinggi dan sebagainya, kita tidak panik, sudah mengetahui informasi yang sudah kita ketahui. Diharapkan kita bisa bekerja, diharapkan kita mengetahui dan juga bisa untuk komunikasi dengan keluarga, dengan sahabat jika terjadi kebanjiran, dan apa saja yang harus kita siapkan saya akan jelaskan, dan ikuti terus. Don't forget for like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Di sini panduan sederhana menghadapi banjir. Dan di sini sangat dahsyat sekali ya ketika banjir menerjang, dan kita harus waspada dan berhati-hati. Musibah mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kita di sini untuk sharing bagaimana untuk menanggulangi banjir, tidak panik. Oke, yang pertama, pengenalan banjir. Banjir merupakan bencana alam yang perlu mendapatkan perhatian karena mengancam jiwa dan ekonomi masyarakat. Banjir merupakan bencana alam yang ketiga terbesar di dunia yang telah banyak menelan korban jiwa dan kerugian harta benda. Seringkali banjir dianggap remeh. Sebagai anggota masyarakat, kita wajib berperan serta untuk bersiap sedia menghadapi ancaman bahaya banjir dengan persiapan dini. Sebelum banjir, dapatkan pengumuman resmi dari sumber yang dapat dipercaya tentang banjir di wilayah Anda. Pastikan Anda memantau perkembangan banjir melalui radio, FM, AM, atau televisi Anda, juga via RT/RW lingkungan Anda. Periksa lubang saluran pembuangan air, juga kloset Anda. Bersihkan dari segala penghalang dan pastikan saluran tertutup rapat supaya air banjir tidak melimpah masuk melalui lubang saluran air tersebut. Pastikan bahwa Anda tahu benar di mana posko banjir terdekat dari rumah Anda. Buat perencanaan dengan keluarga. Kalau perlu, latihan evakuasi keluarga sebagai persiapan jika banjir benar-benar datang. Sediakan perlengkapan P3K dan alat-alat standar penyelamatan. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui langkah darurat jika banjir tiba. Sebelum banjir, saat tanda-tanda akan banjir. Dengar pengumuman dari radio. Penuhi tong dan bak mandi, ember, dan segala wadah air lainnya dengan air bersih, karena saat banjir air mungkin menjadi kotor dan sulit mendapatkan air bersih. Bawalah masuk perabot atau perkakas di luar rumah.
Letakkan dokumen penting di tempat yang aman atau masukkan pada wadah yang kedap tahan air agar tidak rusak. Tutuplah dengan aman stok kontak listrik jika perlu, padamkan listrik dan saluran gas rumah Anda. Beritahu anggota keluarga Anda yang bersiaplah untuk mengungsi. Perlengkapan standar penyelamat banjir: radio kecil dengan baterai untuk mendapatkan informasi tentang banjir, handphone dengan baterai full untuk berkomunikasi, pelampung renang untuk anak-anak mereka yang tidak bisa berenang, senter, alat berenang, tanda bahaya dan minta pertolongan, fluid, tanda bahaya dan minta pertolongan, obat-obatan sederhana, diare, masuk angin, flu, demam. P3K pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Air bersih dalam wadah yang mudah dibawa, bisa dengan gula untuk menambah energi. Tali, menghindari dari tarikan arus. Saat banjir tiba di dalam rumah, terus pantau pengumuman dan berita dari radio. Siap sedialah dengan semua peralatan darurat standar jika diarahkan oleh posko atau RT RW untuk keluar dan mengungsi, segera lakukan. Saat banjir tiba di luar rumah, pergilah ke tempat yang tinggi dan aman. Hindari melalui kawasan banjir. Arus yang deras dapat menghanyutkan Anda dan keluarga Anda. Jangan pergi atau jangan berjalan-jalan, melihat-lihat, berenang-renang dan di kawasan banjir, baik dengan rakit maupun berjalan kaki, berbahaya. Jangan sampai menyentuh kabel-kabel yang jatuh atau tiang listrik. Awasi anak-anak, jangan biarkan mereka bermain-main di saluran air, sungai atau kawasan banjir dan arus deras lainnya. Jangan minum dan memasak dengan air banjir. Yang terpenting ialah menghindari segera sebelum banjir datang. Saat banjir tiba di dalam kendaraan, jangan terus mengarungi melalui kawasan banjir. Segeralah berbalik arah. Jika kendaraan Anda terhenti, mogok atau terjebak dalam kemacetan, segera kunci kendaraan Anda dan tinggalkanlah. Segeralah pergi ke tempat yang aman. Nyawa Anda jauh lebih berharga. Saat banjir tiba, saat evakuasi, apabila menerima pengarahan untuk evakuasi mengungsi, segeralah mengungsi. Segera mengungsi lebih awal, jauh sebelum air banjir meningkat atau saat hari masih siang, karena lebih mudah dan aman bagi Anda dan keluarga Anda. Ikuti pengarahan yang diberikan posko dan RT RW. Setelah banjir reda, dengar pengumuman radio, tunggu pengarahan dari posko RT RW. Jangan kembali ke rumah sebelum diperbolehkan atau sebelum keadaan benar-benar aman. Beri bantuan kepada anggota keluarga Anda yang lemah, orang tua, anak-anak, orang sakit atau cacat. Periksa rumah Anda, lihat jika ada tanda-tanda retakan di dinding atau kerusakan lainnya mungkin berbahaya. Jangan masuki rumah yang masih dibanjiri air. Berhati-hatilah dengan berbagai bahaya-bahaya yang tersembunyi. Setelah banjir reda, saat masuki bangunan, pakai sepatu boot karet. Periksa kerusakan dinding, lantai, pintu, dan atap. Periksa kemungkinan binatang atau serangga beracun dan berbahaya di dalam rumah, ular, kalajengking, kelabang, dan lain-lain. Gunakan batang kayu kering untuk memindahkan berbagai kotoran, timbunan, barang yang berserak di lantai rumah Anda untuk menghindari segala resiko seperti tersengat terusik atau digigit binatang beracun. Perhatian atap, internet dan dasar dinding yang mungkin retak, rusak, dan jatuh agar tidak menimpa anggota keluarga. Setelah banjir reda, periksa ancaman bahaya. Periksa pipa saluran gas yang mungkin pecah atau bocor. Periksa kabel-kabel listrik yang berendam dalam air. Periksa peralatan listrik yang tenggelam atau terendam air.
Periksa bahan-bahan yang mudah terbakar yang mungkin mengalir masuk saat banjir, minyak tanah, bensin, solar, dan sebagainya. Buang bahan-bahan makanan yang terendam atau terkena air banjir, termasuk makanan dalam kaleng. Periksa kerusakan tangki septic tank WC Anda karena dapat mengakibatkan bahaya biologi, keracunan, diare. Laporkan kerusakan-kerusakan pada posko dan atau RT RW terdekat. Berhati-hatilah dan waspada, kami sangat peduli akan keselamatan dan nyawa Anda dan keluarga Anda. Mohon sebarluaskan informasi ini pada sahabat-sahabat dan saudara yang membutuhkan. Terima kasih. Oke, cukup di sini untuk informasi. Don't forget for like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih.